Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aditya Sutra, 2303 2001. Ingin mereview kembali materi perkuliahan tentang policy brief. Policy brief merupakan dokumen analisis kebijakan yang disusun secara ringkas, sistematis, dan berbasis bukti atau evidence based untuk penyampaian informasi kepada pengambilan kebijakan mengenai suatu permasalahan publik serta alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan. Dokumen ini dirancang agar mampu menyajikan hasil kajian atau penelitian dalam format yang singkat, jelas, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan tanpa harus membaca laporan penelitian yang panjang dan bersifat teknis. Oleh karena itu, policy brief berfungsi sebagai media komunikasi yang menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan praktis para pembuat kebijakan. Menurut Young dan Quinn 2002, policy brief merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menerjemahkan hasil penelitian menjadi informasi yang relevan dan aplikatif bagi pengambil keputusan. Melalui dokumen ini, peneliti dapat menyampaikan temuan ilmiah secara efektif dengan menekankan aspek-aspek yang paling penting, seperti identifikasi masalah, analisis penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan. Pendekatan tersebut memungkinkan proses perumusan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Food and Agriculture Organization (FAO) 2011 menjelaskan bahwa policy brief merupakan instrumen yang digunakan untuk mengubah hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan yang praktis. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat advokasi yang mengaruhi proses penyusunan kebijakan melalui penyajian data dan argumentasi yang didukung oleh bukti ilmiah. Dengan begitu, policy brief menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia kebijakan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. Nampaknya, penyusunan policy brief memerlukan kemampuan analisis yang baik agar setiap rekomendasi yang diberikan benar-benar didasarkan pada fakta empiris, hasil penelitian, dan kondisi aktual di lapangan. Penyusunan harus mampu mengidentifikasi akar penyebab suatu permasalahan, menjelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila masalah tersebut tidak segera ditangani, serta menyusun beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun kelembagaan. Setiap alternatif perlu dianalisis berdasarkan kelebihan, keterbatasan biaya, manfaat, serta potensi dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, policy brief memiliki karakteristik yang membedakannya dari laporan penelitian atau artikel ilmiah. Dokumen ini menggunakan bahasa yang lugas, komunikatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, khususnya para pembuat kebijakan yang memiliki keterbatasan waktu dalam membaca dokumen yang panjang. Penyajian informasi yang didukung oleh data statistik, grafik, tabel, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga mampu memperkuat argumentasi yang disampaikan.
Penyusunan yang sistematis dan berbasis bukti menjadikan policy brief sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Secara keseluruhan, policy brief tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan hasil penelitian, tetapi juga sebagai dokumen strategis yang membantu pengambil kebijakan memahami suatu isu secara komprehensif, mengevaluasi berbagai alternatif tindakan, serta menentukan kebijakan yang paling efektif berdasarkan bukti ilmiah. Oleh sebab itu, keberhasilan policy brief menjadi sangat penting dalam mewujudkan proses pengambilan keputusan yang lebih rasional, objektif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam proses perumusan kebijakan publik, para pengambil keputusan sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks, serta tuntutan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Di sisi lain, hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan umumnya disajikan dalam bentuk laporan yang panjang, menggunakan bahasa akademik, dan memerlukan waktu yang relatif lama untuk dipahami. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam proses pengambilan keputusan, policy brief hadir sebagai media yang mampu menyederhanakan informasi ilmiah menjadi dokumen yang singkat, padat, dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi dari hasil penelitian tersebut. Keberadaan policy brief memiliki peranan yang sangat penting sebagai penghubung antara peneliti, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Dokumen ini memungkinkan hasil penelitian terjemahkan ke dalam bentuk rekomendasi yang lebih aplikatif, sehingga dapat langsung digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun atau mengevaluasi suatu kebijakan. Kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kebijakan dapat diperkecil melalui penyampaian informasi yang lebih komunikatif dan berorientasi pada kebutuhan pengambilan keputusan. Secara umum, policy brief memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, membantu mengambil kebijakan memahami suatu permasalahan secara cepat melalui penyajian informasi yang ringkas namun tetap referensi. Kedua, menjembatani hasil penelitian dengan proses penyusunan kebijakan sehingga temuan ilmiah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Ketiga, menyajikan berbagai alternatif solusi yang realistis serta analisis kelebihan dan keterbatasannya sehingga pembuat kebijakan memiliki beberapa pilihan tindakan yang dapat dipertimbangkan. Keempat, mendukung penerapan kebijakan berbasis bukti, evidence-based policy, yaitu kebijakan yang dirumuskan berdasarkan data, fakta, dan hasil penelitian yang valid. Kelima, meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui penggunaan informasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan tepat sasaran. Penerapan pendekatan evidence-based policy menjadi semakin penting karena berbagai permasalahan publik saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Kebijakan yang disusun berdasarkan asumsi, kepentingan politik, atau pertimbangan subjektif berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang efektif dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris cenderung lebih mampu menyelesaikan masalah secara tepat karena melalui proses analisis yang sistematis serta mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi. Selain mendukung kualitas pengambilan keputusan, policy brief juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah. Penyajian data, fakta, dan argumentasi ilmiah memungkinkan setiap rekomendasi kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis. Samping itu, dokumen ini dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga penelitian,
organisasi masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, sehingga proses penyusunan kebijakan berlangsung secara lebih partisipatif dan kolaboratif. Policy Brief merupakan instrumen yang memiliki nilai strategis dalam mendukung proses penyusunan kebijakan publik yang berkualitas. Penyajian informasi yang ringkas, sistematis, dan berbasis bukti menjadikan dokumen ini mampu membantu mengambil keputusan dalam memahami permasalahan, mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan, serta menetapkan solusi yang paling efektif sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, penyusunan policy brief menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Policy brief memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai bentuk karya ilmiah lainnya, seperti artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun policy paper. Karakteristik tersebut dirancang agar dokumen mampu menyampaikan informasi secara efektif kepada para pengambil kebijakan yang umumnya memiliki keterbatasan waktu dalam mempelajari suatu permasalahan secara mendalam. Oleh karena itu, penyusunan policy brief harus memperhatikan aspek kejelasan, ketepatan informasi, serta kemampuan dokumen dalam memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Karakteristik pertama adalah bersifat ringkas dan padat. Pada umumnya, policy brief disusun dalam 2 hingga 8 halaman dengan fokus pada penyampaian informasi yang paling relevan terhadap isu kebijakan yang sedang dibahas. Meskipun memiliki ruang yang terbatas, dokumen ini tetap harus mampu menjelaskan latar belakang masalah, hasil analisis, alternatif kebijakan, serta rekomendasi secara lengkap dan sistematis. Penyampaian informasi yang singkat bukan berarti mengurangi kualitas analisis, melainkan menyederhanakan informasi yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Karakteristik kedua adalah menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan komunikatif. Berbeda dengan karya ilmiah yang banyak menggunakan istilah teknis dan metodologis, policy brief disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Pejabat pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya yang memiliki latar belakang keilmuan yang beragam. Penggunaan istilah teknis dimungkinkan apabila diperlukan, namun harus disertai penjelasan yang memadai sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses interpretasi informasi. Karakteristik ketiga adalah berbasis bukti, evidence based. Seluruh informasi, analisis, maupun rekomendasi yang disampaikan dalam policy brief harus didukung oleh data empiris yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tersebut dapat berasal dari hasil penelitian, data statistik resmi, survei, kajian literatur, maupun laporan lembaga yang kredibel. Pendekatan berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada asumsi, pengalaman pribadi, dan pertimbangan politik semata, tetapi juga pada fakta ilmiah yang objektif. Karakteristik yang keempat adalah berorientasi pada penyelesaian masalah. Fokus utama policy brief bukan hanya mendeskripsikan suatu persoalan, tetapi juga memberikan alternatif solusi yang realistis, efektif, dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Setiap alternatif kebijakan perlu dianalisis berdasarkan kelebihan, kelemahan, peluang, tantangan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, pengambil kebijakan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai berbagai pilihan tindakan sebelum menentukan keputusan yang paling tepat.
Karakteristik kelima adalah bersifat persuasif. Penyusunan policy brief tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga meyakinkan pembaca bahwa rekomendasi yang diajukan merupakan pilihan terbaik berdasarkan hasil analisis yang objektif. Oleh karena itu, argumentasi yang dibangun harus logis, sistematis, dan didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Penyajian data, grafik, tabel, maupun hasil penelitian terdahulu dapat digunakan untuk memperkuat daya persuasi dokumen, sehingga rekomendasi yang diberikan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Karakteristik jenis-jenis dokumen advokasi kebijakan. Dalam kegiatan advokasi kebijakan, terdapat berbagai jenis dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil analisis, maupun rekomendasi kepada pengambil keputusan. Masing-masing dokumen memiliki karakteristik, tujuan, tingkat kedalaman pembahasan, serta sasaran pembaca yang berbeda. Salah satu dokumen banyak digunakan adalah policy brief. Dokumen ini berisi ringkasan analisis suatu permasalahan kebijakan yang dilengkapi dengan rekomendasi praktis bagi pengambilan keputusan. Policy brief disusun secara singkat, padat, dan berbasis bukti, sehingga memudahkan pembuat kebijakan memahami inti persoalan tanpa harus membaca laporan penelitian secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah memberikan alternatif kebijakan yang dapat segera dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Jenis dokumen berikutnya adalah policy paper. Dibandingkan dengan policy brief, policy paper memiliki pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif. Dokumen ini menguraikan latar belakang masalah, landasan teori, metodologi analisis, hasil penelitian, evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan, hingga rekomendasi yang disusun secara rinci. Karena ruang lingkup pembahasannya lebih luas, policy paper umumnya digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan kebijakan strategis atau reformasi kebijakan jangka panjang. Selanjutnya, terdapat policy memo, yaitu dokumen singkat yang biasanya digunakan sebagai media komunikasi internal dalam suatu organisasi, instansi pemerintah, atau lembaga publik. Policy memo berisi informasi yang penting mengenai suatu isu tertentu, analisis singkat, serta rekomendasi tindakan yang perlu segera dilakukan. Dokumen ini bersifat praktis dan umumnya digunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan operasional secara cepat. Dokumen advokasi lainnya adalah issue paper, yaitu dokumen yang bertujuan menjelaskan suatu isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. Fokus utama issue paper adalah memberikan gambaran mengenai kondisi aktual, faktor penyebab, serta potensi dampak dari suatu permasalahan, tanpa harus memberikan rekomendasi kebijakan secara rinci. Dokumen ini banyak digunakan sebagai bahan awal dalam proses diskusi, konsultasi publik, maupun penyusunan agenda kebijakan. Jenis terakhir adalah position paper, yaitu dokumen yang menjelaskan sikap, pandangan, atau posisi suatu organisasi, institusi, maupun kelompok kepentingan terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu. Selain menjelaskan alasan mendasari posisi tersebut, position paper juga menyampaikan argumentasi ilmiah yang mendukung pandangan organisasi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Secara keseluruhan, setiap dokumen advokasi memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, menyusun dokumen perlu memahami karakteristik masing-masing jenis dokumen agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara efektif dan memberikan kontribusi nyata
dalam proses rumusan maupun evaluasi kebijakan publik. Struktur policy brief. Bagian pertama adalah judul. Judul harus disusun secara singkat, spesifik, dan informatif sehingga mampu menggambarkan inti permasalahan yang dibahas. Bagian kedua, ringkasan eksekutif. Ringkasan ini memuat uraian singkat mengenai permasalahan utama, tujuan penyusunan dokumen, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Bagian ketiga, latar belakang. Pada bagian ini dijelaskan konteks permasalahan, kondisi aktual, serta alasan mengapa isu tersebut perlu memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Penyusunan latar belakang sebaiknya didukung oleh data statistik, hasil penelitian, maupun informasi resmi yang mampu menunjukkan tingkat urgensi suatu masalah. Dengan begitu, pembaca dapat memahami pentingnya intervensi kebijakan terhadap persoalan yang sedang dibahas. Yang keempat, analisis masalah. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak yang ditimbulkan oleh suatu permasalahan. Pembahasan pada bagian ini harus disusun secara objektif, berdasarkan data empiris dan teori yang relevan, sehingga mampu menjelaskan hubungan sebab akibat secara komprehensif. Bagian kelima, memuat alternatif kebijakan. Penyusun policy brief perlu menyajikan beberapa pilihan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang telah dianalisis. Setiap alternatif harus dijelaskan kelebihan, keterbatasan, potensi, manfaat, risiko, implementasi, serta sumber daya yang dibutuhkan. Bagian terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi merupakan inti dari policy brief karena berisi usulan tindakan yang dianggap paling efektif. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi harus disusun secara spesifik, realistis, dapat dilaksanakan serta didukung oleh argumentasi ilmiah yang kuat. Selain menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan, bagian ini juga dapat memuat pihak yang bertanggung jawab, tahapan implementasi kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan sehingga rekomendasi yang diberikan lebih mudah diterapkan dalam praktik. Menulis latar belakang masalah. Penyusunan latar belakang sebaiknya diawali dengan menjelaskan kondisi umum yang berkaitan dengan isu kebijakan yang dibahas. Penjelasan tersebut dapat didukung oleh data statistik, hasil penelitian, laporan lembaga pemerintah, maupun informasi dari organisasi nasional dan internasional yang memiliki kredibilitas tinggi. Penggunaan data yang akurat dan terkini sangat penting karena dapat memperkuat argumentasi serta meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Selain itu, data kuantitatif maupun kualitatif dapat membantu menggambarkan tingkat keparahan suatu permasalahan secara lebih objektif. Analisis masalah. Analisis masalah merupakan inti dari penyusunan policy brief. Karena pada bagian inilah melakukan identifikasi secara mendalam terhadap penyebab, karakteristik, serta dampak dari suatu permasalahan kebijakan. Analisis yang komprehensif memungkinkan penyusunan alur akar persoalan secara objektif, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga menyelesaikan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya masalah. Dalam melakukan analisis, penyusun tidak cukup hanya mendeskripsikan kondisi yang terjadi di lapangan, tetapi juga harus mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang mempengaruhi munculnya suatu persoalan. Berbagai faktor seperti aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, kelembagaan budaya, maupun lingkungan perlu dipertimbangkan, karena seringkali suatu masalah publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan merupakan bagian penting dalam policy brief karena memberikan beberapa pilihan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Penyusunan alternatif kebijakan tidak hanya bertujuan menawarkan berbagai opsi tindakan, tetapi juga memberikan dasar analisis yang
membantu pembuat kebijakan memilih solusi yang paling efektif sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, setiap alternatif harus disusun berdasarkan hasil analisis yang objektif dan didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Menulis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan bagian yang paling penting dalam penyusunan policy brief karena berisi usulan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik, organisasi, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi suatu permasalahan. Bagian ini menjadi puncak dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga kualitas rekomendasi sangat bergantung pada ketetapan identifikasi masalah, kelengkapan data, serta kedalaman analisis yang disajikan dalam policy brief. Kesalahan umum dalam menulis policy brief. Penyusunan policy brief memerlukan kemampuan analisis, komunikasi, dan penyajian informasi yang baik agar dokumen yang dihasilkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai kesalahan yang dapat mengurangi kualitas policy brief serta menurunkan efektivitas rekomendasi yang disampaikan kepada pembuat kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kesalahan-kesalahan tersebut menjadi penting agar penyusun dapat menghasilkan dokumen yang lebih berkualitas. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah penggunaan bahasa yang terlalu akademis dan dipenuhi istilah teknis. Studi kasus nyata penyusunan policy brief. Mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai di kota Banjarmasin melalui penguatan kebijakan pengurangan kantong plastik. Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampah plastik menjadi salah satu komponen terbesar dalam timbulan sampah nasional karena sulit terurai secara alami dan berpotensi mencemari tanah, sungai, maupun laut. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, sektor pariwisata, serta aktivitas ekonomi. Kota Banjarmasin menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik melalui Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2026. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan dan pasar modern masih sangat tinggi, sehingga volume sampah plastik yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA terus meningkat setiap tahun. Setelah kebijakan diberlakukan, penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan mengalami penurunan yang signifikan. Namun, konsumsi plastik sekali pakai di pasar tradisional, usaha mikro, pedagang kaki lima, serta layanan pesan antar masih relatif tinggi, sehingga diperlukan penyempurnaan kebijakan agar pengurangan sampah plastik dapat dilakukan secara menyeluruh. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah plastik dengan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif agar upaya pengurangan sampah plastik tidak hanya terbatas pada pusat perbelanjaan modern, tetapi juga menjangkau seluruh sektor perdagangan masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tingginya penggunaan plastik sekali pakai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, harga kantong plastik relatif murah, sehingga masih menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha dan konsumen. Kedua, kesadaran masyarakat mengenai dampak lingkungan dari sampah plastik masih rendah. Ketiga, alternatif kemasan ramah lingkungan belum tersedia secara luas dengan harga yang terjangkau. Keempat, pengawasan terhadap implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, khususnya di pasar tradisional dan sektor usaha kecil. Dari sisi lingkungan, peningkatan sampah plastik menyebabkan pencemaran sungai, penyumbatan saluran drainase, serta meningkatnya risiko banjir di kawasan perkotaan. Dari sisi ekonomi,
Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah. Sektor pariwisata juga dapat terdampak akibat menurunnya kualitas lingkungan. Alternatif kebijakan. Alternatif 1, memperluas penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ke seluruh pusat perdagangan, termasuk pasar tradisional dan usaha mikro. Kelebihan, mengurangi timbulan sampah plastik secara signifikan, mendorong perubahan perilaku masyarakat. Kekurangan, membutuhkan waktu adaptasi bagi pedagang kecil, memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Alternatif kedua, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Kelebihan, meningkatkan partisipasi dunia usaha, mendorong inovasi produk ramah lingkungan. Kekurangan, membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Efektivitas bergantung pada mekanisme pemberian insentif. Alternatif 3, laksanakan edukasi dan kampanye publik secara berkelanjutan mengenai pengurangan sampah plastik. Kelebihan, meningkatkan kesadaran masyarakat, biaya relatif lebih rendah dibandingkan pembangunan infrastruktur baru. Kekurangan, dampaknya memerlukan waktu yang lebih lama. Perubahan perilaku masyarakat berlangsung secara bertahap. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, alternatif yang paling efektif adalah mengintegrasikan ketiga kebijakan tersebut. Pemerintah daerah perlu memperluas penerapan pembatasan kantong plastik ke seluruh sektor perdagangan, memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta memperkuat edukasi masyarakat melalui sekolah, media massa, dan organisasi kemasyarakatan. Pendekatan terpadu ini dinilai lebih efektif karena tidak hanya mengatur penggunaan plastik melalui regulasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan dukungan dari dunia usaha. Pelaksanaan kebijakan perlu melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, akademisi, serta komunitas lingkungan. Selain itu, pemerintah harus menetapkan indikator keberhasilan seperti penurunan volume sampah plastik yang masuk ke TPA, peningkatan penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang diterapkan. Secara keseluruhan, Policy Brief tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan hasil penelitian, tetapi juga sebagai dokumen strategis yang membantu pengambil kebijakan memahami suatu isu secara komprehensif, mengevaluasi berbagai alternatif tindakan, serta menentukan kebijakan yang paling efektif berdasarkan bukti ilmiah. Oleh sebab itu, keberhasilan Policy Brief menjadi sangat penting dalam mewujudkan proses pengambilan keputusan yang lebih rasional, objektif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam proses perumusan kebijakan publik, para pengambil keputusan sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks, serta tuntutan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Di sisi lain, hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan umumnya disajikan dalam bentuk laporan yang panjang, menggunakan bahasa akademik, dan memerlukan waktu yang relatif lama untuk dipahami. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam proses pengambilan keputusan, Policy Brief hadir sebagai media yang mampu menyederhanakan informasi ilmiah menjadi dokumen yang singkat, padat, dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi dari hasil penelitian tersebut. Keberadaan Policy Brief memiliki peranan yang sangat penting sebagai penghubung antara peneliti, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Dokumen ini memungkinkan hasil penelitian terjemahkan ke dalam bentuk rekomendasi yang lebih aplikatif, sehingga dapat langsung digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun atau mengevaluasi suatu kebijakan. Kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kebijakan dapat diperkecil melalui penyampaian informasi yang lebih komunikatif dan berorientasi pada kebutuhan pengambilan keputusan. Secara umum, Policy Brief memiliki beberapa fungsi utama. Pertama,
membantu mengambil kebijakan, memahami suatu permasalahan secara cepat melalui penyajian informasi yang ringkas namun tetap referensi. Kedua, menjembatani hasil penelitian dengan proses penyusunan kebijakan sehingga temuan ilmiah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Ketiga, menyajikan berbagai alternatif solusi yang realistis serta analisis kelebihan dan keterbatasannya sehingga pembuat kebijakan memiliki beberapa pilihan tindakan yang dapat dipertimbangkan. Keempat, mendukung penerapan kebijakan berbasis bukti, evidence-based policy, yaitu kebijakan yang dirumuskan berdasarkan data, fakta, dan hasil penelitian yang valid. Kelima, meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui penggunaan informasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan tepat sasaran. Penerapan pendekatan evidence-based policy menjadi semakin penting karena berbagai permasalahan publik saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Kebijakan yang disusun berdasarkan asumsi, kepentingan politik, atau pertimbangan subjektif berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang efektif dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris cenderung lebih mampu menyelesaikan masalah secara tepat karena melalui proses analisis yang sistematis serta mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi. Selain mendukung kualitas pengambilan keputusan, policy brief juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah. Penyajian data, fakta, dan argumentasi ilmiah memungkinkan setiap rekomendasi kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis. Di samping itu, dokumen ini dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, sehingga proses penyusunan kebijakan berlangsung secara lebih partisipatif dan kolaboratif. Policy brief merupakan instrumen yang memiliki nilai strategis dalam mendukung proses penyusunan kebijakan publik yang berkualitas. Penyajian informasi yang ringkas, sistematis, dan berbasis bukti menjadikan dokumen ini mampu membantu mengambil keputusan dalam memahami permasalahan, mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan, serta menetapkan solusi yang paling efektif sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, penyusunan policy brief menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Policy brief memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai bentuk karya ilmiah lainnya, seperti artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun policy paper. Karakteristik tersebut dirancang agar dokumen mampu menyampaikan informasi secara efektif kepada para pengambil kebijakan yang umumnya memiliki keterbatasan waktu dalam mempelajari suatu permasalahan secara mendalam. Oleh karena itu, penyusunan policy brief harus memperhatikan aspek kejelasan, ketepatan informasi, serta kemampuan dokumen dalam memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Karakteristik pertama adalah bersifat ringkas dan padat. Pada umumnya, policy brief disusun dalam 2 hingga 8 halaman dengan fokus pada penyampaian informasi yang paling relevan terhadap isu kebijakan yang sedang dibahas. Meskipun memiliki ruang yang terbatas, dokumen ini tetap harus mampu menjelaskan latar belakang masalah, hasil analisis, alternatif kebijakan, serta rekomendasi secara lengkap dan sistematis. Penyampaian informasi yang singkat bukan berarti mengurangi kualitas analisis, melainkan menyederhanakan informasi yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Karakteristik kedua adalah menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan komunikatif. Berbeda dengan karya ilmiah yang banyak menggunakan istilah teknis dan metodologis,
Policy brief disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya yang memiliki latar belakang keilmuan yang beragam. Penggunaan istilah teknis dimungkinkan apabila diperlukan, namun harus disertai penjelasan yang memadai sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses interpretasi informasi. Karakteristik ketiga, alat berbasis bukti. Evidence based. Seluruh informasi, analisis, maupun rekomendasi yang disampaikan dalam policy brief harus didukung oleh data empiris yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tersebut dapat berasal dari hasil penelitian, data statistik resmi, survei, kajian literatur, maupun laporan lembaga yang kredibel. Pendekatan berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada asumsi, pengalaman pribadi, dan pertimbangan politik semata, tetapi juga pada fakta ilmiah yang objektif. Karakteristik yang keempat adalah berorientasi pada penyelesaian masalah. Fokus utama policy brief bukan hanya mendeskripsikan suatu persoalan, tetapi juga memberikan alternatif solusi yang realistis, efektif, dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Setiap alternatif kebijakan perlu dianalisis berdasarkan kelebihan, kelemahan, peluang, tantangan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, pengambil kebijakan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai berbagai pilihan tindakan sebelum menentukan keputusan yang paling tepat. Karakteristik kelima adalah bersifat persuasif. Penyusunan policy brief tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga meyakinkan pembaca bahwa rekomendasi yang diajukan merupakan pilihan terbaik berdasarkan hasil analisis yang objektif. Oleh karena itu, argumentasi yang dibangun harus logis, sistematis, dan didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Penyajian data, grafik, tabel, maupun hasil penelitian terdahulu dapat digunakan untuk memperkuat daya persuasi dokumen, sehingga rekomendasi yang diberikan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Karakteristik jenis-jenis dokumen advokasi kebijakan. Dalam kegiatan advokasi kebijakan, terdapat berbagai jenis dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil analisis, maupun rekomendasi kepada pengambil keputusan. Masing-masing dokumen memiliki karakteristik, tujuan, tingkat ke dalam pembahasan, serta sasaran pembaca yang berbeda. Salah satu dokumen banyak digunakan adalah policy brief. Dokumen ini berisi ringkasan analisis suatu permasalahan kebijakan yang dilengkapi dengan rekomendasi praktis bagi pengambilan keputusan. Policy brief disusun secara singkat, padat, dan berbasis bukti, sehingga memudahkan pembuat kebijakan memahami inti persoalan tanpa harus membaca laporan penelitian secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah memberikan alternatif kebijakan yang dapat segera dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Jenis dokumen berikutnya adalah policy paper. Dibandingkan dengan policy brief, policy paper memiliki pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif. Dokumen ini menguraikan latar belakang masalah, landasan teori, metodologi analisis, hasil penelitian, evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan,
hingga rekomendasi yang disusun secara rinci. Karena ruang lingkup pembahasannya lebih luas, policy paper umumnya digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan kebijakan strategis atau reformasi kebijakan jangka panjang. Selanjutnya, terdapat policy memo, yaitu dokumen singkat yang biasanya digunakan sebagai media komunikasi internal dalam suatu organisasi, instansi pemerintah, atau lembaga publik. Policy memo berisi informasi yang penting mengenai suatu isu tertentu, analisis singkat, serta rekomendasi tindakan yang perlu segera dilakukan. Dokumen ini bersifat praktis dan umumnya digunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan operasional secara cepat. Dokumen advokasi lainnya adalah isu paper, yaitu dokumen yang bertujuan menjelaskan suatu isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. Fokus utama isu paper adalah memberikan gambaran mengenai kondisi aktual, faktor penyebab, serta potensi dampak dari suatu permasalahan tanpa harus memberikan rekomendasi kebijakan secara rinci. Dokumen ini banyak digunakan sebagai bahan awal dalam proses diskusi, konsultasi publik, maupun penyusunan agenda kebijakan. Jenis terakhir adalah position paper, yaitu dokumen yang menjelaskan sikap, pandangan, atau posisi suatu organisasi, institusi, maupun kelompok kepentingan terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu. Selain menjelaskan alasan mendasari posisi tersebut, position paper juga menyampaikan argumentasi ilmiah yang mendukung pandangan organisasi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Secara keseluruhan, setiap dokumen advokasi memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, menyusun dokumen perlu memahami karakteristik masing-masing jenis dokumen agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam proses rumusan maupun evaluasi kebijakan publik. Struktur policy brief. Bagian pertama adalah judul. Judul harus disusun secara singkat, spesifik, dan informatif sehingga mampu menggambarkan inti permasalahan yang dibahas. Bagian kedua, ringkasan eksekutif. Ringkasan ini memuat uraian singkat mengenai permasalahan utama, tujuan penyusunan dokumen, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Bagian ketiga adalah latar belakang. Pada bagian ini dijelaskan konteks permasalahan, kondisi aktual, serta alasan mengapa isu tersebut perlu memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Penyusunan latar belakang sebaiknya didukung oleh data statistik, hasil penelitian, maupun informasi resmi yang mampu menunjukkan tingkat urgensi suatu masalah. Dengan begitu, pembaca dapat memahami pentingnya intervensi kebijakan terhadap persoalan yang sedang dibahas. Yang keempat, analisis masalah. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak yang ditimbulkan oleh suatu permasalahan. Pembahasan pada bagian ini harus disusun secara objektif berdasarkan data empiris dan teori yang relevan sehingga mampu menjelaskan hubungan sebab akibat secara komprehensif. Bagian kelima, memuat alternatif kebijakan. Penyusun policy brief perlu menyajikan beberapa pilihan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang telah dianalisis. Setiap alternatif harus dijelaskan kelebihan, keterbatasan, potensi, manfaat, risiko, implementasi, serta sumber daya yang dibutuhkan. Bagian terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi merupakan inti dari policy brief karena berisi usulan tindakan yang dianggap paling efektif. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi harus disusun secara spesifik, realistis, dapat dilaksanakan serta didukung oleh argumentasi ilmiah yang kuat. Selain menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan, bagian ini juga dapat memuat pihak yang bertanggung jawab, tahapan implementasi kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan sehingga rekomendasi yang diberikan lebih mudah diterapkan dalam praktik.
Menulis latar belakang masalah. Penyusunan latar belakang sebaiknya diawali dengan menjelaskan kondisi umum yang berkaitan dengan isu kebijakan yang dibahas. Penjelasan tersebut dapat didukung oleh data statistik, hasil penelitian, laporan lembaga pemerintah, maupun informasi dari organisasi nasional dan internasional yang memiliki kredibilitas tinggi. Penggunaan data yang akurat dan terkini sangat penting karena dapat memperkuat argumentasi serta meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Selain itu, data kuantitatif maupun kualitatif dapat membantu menggambarkan tingkat keparahan suatu permasalahan secara lebih objektif. Analisis masalah. Analisis masalah merupakan inti dari penyusunan policy brief, karena pada bagian inilah dilakukan identifikasi secara mendalam terhadap penyebab, karakteristik, serta dampak dari suatu permasalahan kebijakan. Analisis yang komprehensif memungkinkan penyusunan alur akar persoalan secara objektif, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga menyelesaikan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya masalah. Dalam melakukan analisis, penyusun tidak cukup hanya mendeskripsikan kondisi yang terjadi di lapangan, tetapi juga harus mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang mempengaruhi munculnya suatu persoalan. Berbagai faktor seperti aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, kelembagaan budaya, maupun lingkungan perlu dipertimbangkan, karena seringkali suatu masalah publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan merupakan bagian penting dalam policy brief, karena memberikan beberapa pilihan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Penyusunan alternatif kebijakan tidak hanya bertujuan menawarkan berbagai opsi tindakan, tetapi juga memberikan dasar analisis yang membantu pembuat kebijakan memilih solusi yang paling efektif sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, setiap alternatif harus disusun berdasarkan hasil analisis yang objektif dan didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Menulis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan bagian yang paling penting dalam penyusunan policy brief, karena berisi usulan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik, organisasi, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi suatu permasalahan. Bagian ini menjadi puncak dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga kualitas rekomendasi sangat bergantung pada ketetapan identifikasi masalah, kelengkapan data, serta kedalaman analisis yang disajikan dalam policy brief. Kesalahan umum dalam menulis policy brief. Penyusunan policy brief memerlukan kemampuan analisis, komunikasi, dan penyajian informasi yang baik agar dokumen yang dihasilkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai kesalahan yang dapat mengurangi kualitas policy brief serta menurunkan efektivitas rekomendasi yang disampaikan kepada pembuat kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kesalahan-kesalahan tersebut menjadi penting agar penyusun dapat menghasilkan dokumen yang lebih berkualitas. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah penggunaan bahasa yang terlalu akademis dan dipenuhi istilah teknis. Studi kasus nyata penyusunan policy brief. Mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai di kota Banjarmasin melalui penguatan kebijakan pengurangan kantong plastik. Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampah plastik menjadi salah satu komponen terbesar dalam timbulan sampah nasional karena sulit terurai secara alami dan berpotensi mencemari tanah, sungai, maupun laut. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, sektor pariwisata, serta aktivitas ekonomi. Kota Banjarmasin menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik melalui Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2026.
Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan dan pasar modern masih sangat tinggi, sehingga volume sampah plastik yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA terus meningkat setiap tahun. Setelah kebijakan diberlakukan, penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan mengalami penurunan yang signifikan. Namun, konsumsi plastik sekali pakai di pasar tradisional, usaha mikro, pedagang kaki lima, serta layanan pesan antar masih relatif tinggi, sehingga diperlukan penyempurnaan kebijakan agar pengurangan sampah plastik dapat dilakukan secara menyeluruh. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah plastik dengan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif agar upaya pengurangan sampah plastik tidak hanya terbatas pada pusat perbelanjaan modern, tetapi juga menjangkau seluruh sektor perdagangan masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tingginya penggunaan plastik sekali pakai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, harga kantong plastik relatif murah, sehingga masih menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha dan konsumen. Kedua, kesadaran masyarakat mengenai dampak lingkungan dari sampah plastik masih rendah. Ketiga, alternatif kemasan ramah lingkungan belum tersedia secara luas dengan harga yang terjangkau. Keempat, pengawasan terhadap implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, khususnya di pasar tradisional dan sektor usaha kecil. Dari sisi lingkungan, peningkatan sampah plastik menyebabkan pencemaran sungai, penyumbatan saluran drainase, serta meningkatnya risiko banjir di kawasan perkotaan. Dari sisi ekonomi, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah. Sektor pariwisata juga dapat terdampak akibat menurunnya kualitas lingkungan. Alternatif kebijakan. Alternatif 1, memperluas penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ke seluruh pusat perdagangan, termasuk pasar tradisional dan usaha mikro. Kelebihan, mengurangi timbulan sampah plastik secara signifikan, mendorong perubahan perilaku masyarakat. Kekurangan, membutuhkan waktu adaptasi bagi pedagang kecil, memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Alternatif kedua, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Kelebihan, meningkatkan partisipasi dunia usaha, mendorong inovasi produk ramah lingkungan. Kekurangan, membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Efektivitas bergantung pada mekanisme pemberian insentif. Alternatif 3, laksanakan edukasi dan kampanye publik secara berkelanjutan mengenai pengurangan sampah plastik. Kelebihan, meningkatkan kesadaran masyarakat, biaya relatif lebih rendah dibandingkan pembangunan infrastruktur baru. Kekurangan, dampaknya memerlukan waktu yang lebih lama. Perubahan perilaku masyarakat berlangsung secara bertahap. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, alternatif yang paling efektif adalah mengintegrasikan ketiga kebijakan tersebut. Pemerintah daerah perlu memperluas penerapan pembatasan kantong plastik ke seluruh sektor perdagangan, memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta memperkuat edukasi masyarakat melalui sekolah, media massa, dan organisasi kemasyarakatan. Pendekatan terpadu ini dinilai lebih efektif karena tidak hanya mengatur penggunaan plastik melalui regulasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan dukungan dari dunia usaha. Pelaksanaan kebijakan perlu melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, akademisi, serta komunitas lingkungan. Selain itu, pemerintah harus menetapkan indikator keberhasilan seperti penurunan volume sampah plastik yang masuk ke TPA, peningkatan penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang diterapkan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.